Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran akuntansi. Kali ini kita akan membahas jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Nah, kita tahu jurnal penyesuaian ini biasanya dibuat dengan tujuan untuk menyesuaikan beberapa akun agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, sumber data yang akan digunakan untuk membuat AJP ini adalah yang pertama neraca saldo. Neraca saldo ini juga disebut dengan data awal tahun ya, dan yang kedua adalah data penyesuaian yaitu data akhir tahun. Tidak semua akun akan dibuat AJP, hanya beberapa akun saja, dan akunnya sebetulnya masih sama antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang, dan kali ini Ibu hanya akan membahas satu yang tidak ada di dalam perusahaan jasa, yaitu persediaan barang dagang. Nah, nanti ini yang akan dipelajari di pertemuan kali ini. Nah, kita lihat untuk melakukan penyesuaian persediaan barang dagang, di sini diperlukan adanya dua data. Ya, maaf, bukan dua data, dua metode. Metode yang pertama adalah metode ikhtisar laba rugi. Untuk metode ikhtisar laba rugi di sini yang nanti akan disesuaikan adalah persediaan awal, dan yang kedua adalah persediaan akhir. Persediaan awal ini nanti dilihat dari neraca saldo, dan persediaan akhir nanti dilihat dari data penyesuaian. Kemudian yang kedua, metode yang kedua adalah metode HPP. Metode HPP ini adalah metode harga pokok penjualan. Nah, dengan metode harga pokok penjualan ini, nanti yang harus disesuaikannya berbeda antara HPP ini dengan ikhtisar laba rugi. Jumlah yang harus disesuaikannya lebih banyak, yaitu persediaan awal, ada persediaan akhir, kemudian ada pembelian, kemudian ada beban angkut pembelian, ada retur pembelian, dan ada potongan pembelian. Nah, kenapa jumlahnya lebih banyak ya? Karena akun-akun ini nanti akan berpengaruh terhadap penentuan harga pokok penjualan. Maka akun-akun ini mau tidak mau nanti akan berpengaruh juga ya terhadap penentuan ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, mari kita lihat bagaimana perhitungan AJP dengan kedua metode ini. Nah, kita lihat dulu yang pertama dengan metode ikhtisar laba rugi. Nah, ini tadi data yang dibutuhkannya ya. Nah, yang pertama di sini adalah di neraca saldo ya. Di neraca saldo di sini ada persediaan barang dagang jumlahnya 6.520.000. Nah, ini keadaannya tidak seperti ini karena kemudian data yang dari neraca saldo ini diralat pada tanggal 31 Desember. Nah, setelah dilakukan stock opnam atau pemeriksaan akhir ya terhadap gudang, ternyata persediaan barang dagang ini tersisa 7 juta. Ini yang sebenarnya dan ini yang tidak sebenarnya. Maka yang akan kita lakukan adalah dengan cara mengnolkan persediaan dagang yang awal ini dan memperbaharui datanya dengan data yang sesuai dengan data penyesuaian. Maka kemudian kita akan membuat AJP-nya ya. Nah, AJP-nya nanti yang akan kita buat ini tanggalnya Desember tanggal 31 ya. Yang pertama kita akan membuat dulu yang persediaan awal. Ya, persediaan awal berarti di sini ini harus dinolkan, dianggap habis ya, dinolkan dianggap habis. Cara yang paling mudah ya, kalian lihat persediaan awal ini ada di debit. Agar menjadi 0, maka persediaan awal ini kita pindahkan ke sebelah kredit ya. Kita pindahkan ke sebelah kredit dulu. Persediaan barang dagang. Nah, kemudian di debitnya apa? Di debitnya kita ganti dengan ikhtisar laba rugi. Jumlahnya yang ini ya, yang ada sesuai dengan yang di neraca saldo, 6.520.000. Ini juga sama, 6.520.000. Nah, ini untuk penyesuaian ya persediaan awal. Ya, ini untuk persediaan awal.
Nah, tadi persediaan awalnya harus dinolkan. Nah, kemudian yang kedua tadi untuk metode ikhtisar laba rugi ini kita akan memperbaharui datanya itu dengan data yang sebenarnya, yang ini yang 7 juta. Nah, berarti karena persediaan itu tergolong ke dalam golongan harta, maka dia disimpan di sebelah debit ya, di sini persediaan barang dagang. Jumlahnya 7 juta. Ya, dan yang di sebelah kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Jumlahnya 7 juta. Nah, jadi yang ini dianggap habis, yang awal, dan ini yang terbaru, ya, yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ingat nanti ininya tidak boleh terbalik, ya, tidak boleh terbalik. Harus yang di sebelah kredit yang dari neraca saldo, dan yang ini dari data penyesuaian. Ini sudah selesai satu dengan metode ikhtisar laba rugi. Kemudian nanti kita akan lihat dengan metode yang kedua, ya, yaitu dengan metode harga pokok penjualan. Nah, dengan soal yang sama, tetapi kemudian nanti cara mengerjakannya berbeda, karena seperti tadi disebutkan bahwa untuk dengan menggunakan metode harga pokok penjualan yang harus disesuaikannya ada beberapa tadi, ya. Yang pertama ada persediaan awal, ya, persediaan awal. Kemudian ada persediaan akhir, kemudian ada pembelian, kemudian ada retur pembelian, kemudian ada potongan pembelian, dan beban angkut pembelian. Nah, tapi kalian juga harus memperhatikan, bisa jadi di dalam sebuah soal ini harus disesuaikan ada ke-6-6-nya, tetapi bisa juga tidak. Nah, yang menentukannya adalah kalian lihat di dalam neraca saldonya, apakah akun-akun ini ada atau tidak. Ya, misalnya di sini yang pertama persediaan awal ada, ya, ini ada. Kemudian persediaan akhir di sini ada datanya. Kemudian kita lihat pembelian ada tidak di sini. Nah, kita cari di sini, oh ternyata ada. Kemudian retur pembelian ada tidak? Retur pembelian di sini kebetulan ada, maka harus kita buat, ya. Kemudian potongan pembelian ada tidak? Ada, kebetulan, ya. Kemudian beban angkut pembelian ada enggak? Ada, ya. Berarti kita lengkap harus membuat AJP-nya. Kalau ternyata nanti di dalam neraca saldo ini salah satunya tidak ada, misalnya tidak ada retur atau tidak ada potongan, berarti itu tidak usah dibuat, ya. Misalnya retur tidak ada, yang ini tidak ada. Ya, berarti kita hanya membuat AJP-nya 1, 2, 3, 4, 5 gitu, ya. Ini tidak usah gitu. Nah, jadi nanti jumlah yang disesuaikan ini tergantung dari data yang ada dalam neraca saldo, ya. Nah, karena ini kita datanya lengkap, maka kita mulai di sini dari persediaan awal. Nah, untuk persediaan awal tadi sama seperti di dalam metode ikhtisar laba rugi, tujuannya adalah mengnolkan ini, ya, mengnolkan persediaan barang dagang yang ada dalam neraca saldo, ya, karena tidak sesuai keadaan yang sebenarnya. Nah, karena ini posisinya ada di debit, berarti untuk membuat AJP-nya kita harus pindahkan ke sebelah kredit, ya. Nah, caranya ini tanggalnya tanggal 31, ya. 31 Desember. Seperti tadi, ini kita pindahkan ke sebelah kredit, ya, persediaan barang dagang. Nah, di sini diganti dengan HPP. Kalau tadi di dalam ikhtisar laba rugi di sininya ikhtisar laba rugi. Kalau sini diganti dengan HPP. Jumlahnya 6.520. Ya, ini juga sama 6.520. Kemudian yang kedua yang ini, ya, persediaan akhir kita sesuaikan. Tanggalnya sama 31 Desember. Ya, kemudian persediaannya ada di debit, ya. Persediaan barang dagang sebelah debit, kemudian di sini HPP sebelah kredit. Jumlahnya 7 juta.
Ini juga sama 7 juta. Nah, yang selanjutnya kita lihat di sini pembelian. 31 Desember. Lihat posisi pembelian di sini ada di mana? Posisi pembelian ada di sebelah debit, ya. Maka ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ini harus dinolkan. Jadi semua yang ada di dalam neraca saldo itu harus dinolkan, dianggap habis, ya. Nah, ini pembelian ada di sebelah debit, maka untuk dinolkannya kita harus pindahkan ke sebelah kredit, ya. Berarti di sini di kreditnya pembelian. Jumlahnya berapa? 7.850.000, ya. Nah, di debitnya apa? Di debitnya di sini diganti dengan HPP. Jumlahnya sama 7.850.000. Ya, kemudian setelah itu retur. Nah, kita lihat retur. Retur ada di mana posisinya? Retur ada di sebelah kredit. Nah, berarti supaya menjadi 0 ini harus dipindahkan ke sebelah debit, ya. Nah, ini tanggal 31 Desember. Retur pembelian di sebelah debit. Retur pembelian. Jumlahnya 220. Di kreditnya apa? Di kreditnya HPP. Ya. 220. Nah, retur udah. Kemudian potongan pembelian. Potongan pembelian ada di mana? Di sebelah kredit juga. Nah, berarti ini ya sama seperti retur. Di sini berarti potongan pembelian. Jumlahnya 160.000. Di kreditnya apa? HPP, ya. 160.000. Nah, kemudian satu lagi beban angkut. Lihat posisi beban angkut ini ada di mana? Ada di sebelah debit. Berarti untuk menolkannya dia harus dipindahkan ke sebelah kredit, ya. Di sininya berarti HPP, di kreditnya beban angkut pembelian. Nah, jumlahnya ini beban angkut 280. Ini juga sama 280. Nah, seperti itu ya. Ini untuk AJP dengan metode HPP, ya. Jadi kebetulan karena di sini datanya lengkap ada 6, berarti 6-6-nya harus kita buat penyesuaian, ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Karena penyesuaian untuk yang lainnya sama di dalam perusahaan jasa, Ibu hanya akan menerangkan yang persediaan barang dagang saja, ya. Nah, segitu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.